wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni wujuhun yawmaidin na'imah fi sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'atun wa namariku masfufatun wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahumma hafidhna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah SWT dan semoga diberkahi oleh Allah SWT. Biasanya saya berdoa tapi sendirian. Sore ini kan kita mulai berdoa tapi bareng. Jangan sampai kita datang dapatnya beda. Monggo Bapak Ibu biar nanti sesaat setelahnya kami akan jelaskan dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyi'atina
Wahab lana fahmal anbiya'i wal mursalin. Wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya sampai di sini sudah cukup Bapak Ibu. Umpama tidak ditambah materi, panjenengan sudah memenuhi standar. Tapi bukan berarti terus langsung mundur ya. Baru dimulai. Allahumma syrah sudurana, ya Allah lapangkan hati kami. Boleh jadi dari rumah itu sumpek, baru sampai di majelis itu sudah lapang. Wa tazawwaz an sayyi'atina, hapus semua dosa kami ya Allah. Bukankah yang menghambat dan menyumbat rezeki itu adalah dosa-dosa kita? Wa innar rajula la yahrimur rizqa bisababil ladzi dzambil ladzi yaksibu. Seseorang itu terhambat, tersumbat mendapatkan rezeki tak lain karena dosa-dosanya yang menyumbatnya. Majelis ilmu itu sebenarnya pakai doa, enggak pakai doa, itu menghapus dosa-dosa mereka yang hadir di dalamnya. Tapi kita ingin memastikan, dijanjikan, dipastikan dengan doa. Saya berharap, kita berharap semakin kita hadir semakin bersih dosa-dosa kita. Ada loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang tiap hari ke pasar tapi pahalanya lebih banyak daripada yang tiap hari ke masjid. Bagaimana itu bisa terjadi? Majelis ilmu yang menjawabnya. Yang tahu dan hafal doa masuk pasar, Rasulullah menjanjikan akan dipahalai alfu hasanah, 1000 kebaikan, berarti 1 juta. Dihapuskan dosanya alfu sayyi'ah, 1 juta kesalahan. Dinaikkan derajatnya alfu darajah, 1 juta derajat. Makin ke pasar, makin sering ke pasar, makin dosanya diampuni. Berapa banyak yang ke masjid bukan diampun tapi tambah dosanya. Lah kok bisa? Ya karena dia baca doa masuk pasar. Sehingga kalau dulu para salaf itu sering ke pasar tapi hanya untuk berdoa ini saja. Pasar, pulang lagi ke pasar, lagi. Beli enggak? Ya, untuk membunyikan doa ini saja. Apa yang dibaca Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau sudah hafal. Belum pernah ya? La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak yang punya hutang banyak, sering-sering aja ke pasar, baca doa ini saja. Diulang 10 kali, 1 juta kesalahan jenengan dihapuskan. Yang istighfar nih buatan kuat kok. Kenapa nggak ke pasar aja baca doa ini? Ulang sekali lagi, la ilaha illallah wahdah
la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Terus yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau panjangan cerdas, toko sama statusnya, supermarket sama, minimarket sama. Kalau cerdas buat saja MMT pasang di depan pasar. Setiap yang baca itu di copy paste pahalanya atas nama panjenengan. Ini yang cerdas. Wahab lana fahmal anbiya, ya Allah kasih kami kefahaman para nabi dan para rasul, agar kita itu menjadi pewaris para nabi juga pewaris para rasul. Wa fahmas salafus saleh, dan kefahaman salafus saleh, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kita nyambung, biar nyambung. Sebenarnya doa ini dulu saya baca itu atas dasar ketakutan. Kalau kami menyampaikan sesuatu yang kami sampaikan itu nggak nyambung dengan generasi sebelumnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah, buat manfaat yang kami pelajari dan ajarkan yang manfaat saja. Yang nggak manfaat lewat saja ya, biar kita efektif. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kesulitan. Saya tahu yang ada di majelis ini itu sedang membawa masalah, susah. Mudah-mudahan kena doanya ini. Tidak ada kesusahan kecuali engkau yang membuat mudah. Dan kesusahan itu bisa mengantar kepada kesedihan. Kalau engkau berkehendak untuk menjadi mudah, maka akan menjadi mudah. Itu artinya. Ditambah lagi, Allahumma Rabbik firli wali walidayya, salah lagi. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni. Ya Allah, lapangkan hati kamu. Jadi orang dapat hidayah itu ya yasrah sadrahu, dilapangkan hatinya, mudahkan urusanku, sehingga ilmu juga mudah difahami, orang mudah memahamkan. Karena tidak ada tugas setelah kita belajar kecuali mengajar. Bisa jadi dengan pelajaran mengajar, bisa jadi dengan cerita, bisa jadi dengan menginspirasi. Tidak ada tugas setelah jadi soleh kecuali jadi muslim. Soleh saja belum cukup, harus dia menjadi muslim, membuat soleh orang lain, baik dengan perbuatannya menjadi inspirasi ataupun dengan motivasi. Nah, yang terakhir itu intisari yang dibaca pada hari Jumat. Bapak Ibu, siapa yang menjamin panjenengan 60, 70, 80 tahun dalam keadaan benar? Enggak ada yang bisa jamin. Lawang seminggu aja tuh salahnya itu sering. Tapi ada yang terjamin 309 tahun hidupnya bener, nggak pernah salah. Ada yang hidup 309 tahun bener, nggak pernah salah. Apa yang dilakukan? Berdoa. Siapa itu? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi setelah berdoa dengan doa ini 309 tahun benar, tidak pernah salah. Lah turu. Ada yang mau tidur Ashabul Kahfi? Boleh. Tidur 309 tahun. Enaknya di mana gitu ya? Benar terus itu, masalah itu. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah, anugerahkan dari sisimu. Ilmu laduni itu diambil dari sini. Nanti kan laduni tak tahu bisa, itu diambil dari kalimat ini. Rabbana atina min ladunka rahmah. Umpama kita itu tidak nyebut rizki, tidak nyebut sehat,
tidak nyebut yang kita hajatkan, hanya menyebut rahmat-Mu ya Allah. Apakah sudah tercukupi? Sudah. Seseorang mendapatkan surga dan seisinya itu juga karena rahmat disebut. Ya Allah, belas kasihan-Mu ya Allah, dari sisimu mohon saya dikasihani. Wahai lana min amrina rasada, rencanakan kehidupanku selanjutnya terencana dalam keadaan lurus, benar di atas kebenaran. Ini doa yang luar biasa. Saya paling suka mengulang-ulang doa ini. Maka tiap kajian Jumat sore kita akan baca sebelum memulai agar hasilnya lebih maksimal. Tidak ada yang kami inginkan setiap ngaji kecuali lebih maksimal, lebih maksimal. Maksimal hasilnya, maksimal yang didapatkan, maksimal perubahan hidup kita. Itu yang kita harapkan. Maka kita pilih yang hari Jumat. Kenapa enggak Ahad pagi? Ahad pagi sudah ada Ustaz Ransi. Ya saya milih yang Jumat sore untuk bertepatan dengan kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat itu ada 12 waktu. Apabila bertepatan dengan satu waktu saja, satu waktu, maka doanya tidak akan tertolak, tepat, mustajab. Dan itu adalah ba'da asar sampai maghrib waktunya. Maka jangan lewatkan momentum yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini hari Jumat, kita dekat waktunya dengan menyambut hari yang Allah muliakan. Maka saya perlu ingatkan, sekalipun ditulis doa mustajab, tapi sudah kena itu tadi, tapi saya ingin mengingatkan karena khawatir tidak ada ilmu yang lebih utama melebihi ilmu sewaktu. Ilmu yang dibutuhkan untuk beramal saat itu juga, maka itu menjadi ilmu yang utama. Ketika kita sedang dilanda hutang, maka ilmu yang paling utama adalah tentang bagaimana bisa lunas hutangnya. Ketika kita sedang galau, maka ilmu yang paling utama adalah bagaimana membuat hati itu tenang. Satu minggu ke depan kita bertemu dengan satu momentum yang begitu mendebarkan, di mana Rasulullah SAW menyabdakan dalam riwayat Ibnu Majah, "Mamin amalin," tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam, berarti kita masuk di dalamnya, yauman nahri, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Jumat yang akan datang insyaallah. Ahabbu ilallah, ini yang paling kita garis bawahi. Ahabbu ilallah. Panjenengan tulis boleh, tidak, nggak masalah. Saya menulis karena sudah disiapkan papan tulis, sudah disiapkan propertinya ini. Kalau nggak dipakai nanti urusannya panjang. Ahabbu ilallah, ini yang kita garis bawahi. Yang lebih dicintai oleh Allah. Saya garis bawahi karena tidak banyak yang garis bawahi. Di garis bawahi aja belum tentu, apalagi memperhatikan dengan cermat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengen nggak kita ini melakukan sesuatu yang sesuatu itu membuat Allah senang? Bukan hanya senang, paling disenangi. Kalau kita itu sedang merasa berhutang jasa kepada orang tua, terus dikasih tahu oleh orang tua, yang paling saya seneng itu ini. Pasti kita berdebar-debar, apa?
Kalau orang tua kurang begitu berdebat, calon istri berdebat itu, istrinya itu suka telepon, viral kan? Katanya makanan yang nggak lunak. Wah, ngelihat telepon itu berdebar-debar deg-degan. Ini yang bakal disukai calon istri. Lah kita dapat informasi ini berharga sekali. Ahabun ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Iraqatid dam, menumpahkan darah hewan kurban. Mudah-mudahan keluar dari sini alasan kita sudah mulai berubah. Kenapa berkurban? Kalau alasannya itu hanyalah daripada tidak coret. Kalau alasannya lah wis ditulis karo panitia coret. Apalagi kok alasannya orang kudu kurban ben taun, itu ya dicoret. Kurban iki kanggone wong sugih coret. Antara berkurban dan berkurban itu artinya hampir sama. Berkurban dan hanya tulisannya saja. Kalau bahasa Arabnya sama. Kalau bapak kita itu sakit di rumah sakit, harus dibawa ke sana dan pengobatannya butuh biaya. Apakah kita siap berkorban habis-habisan untuk bapak kita? Sementara itu adalah orang yang sangat kita cintai, siap. Berarti kalau kita nggak siap berkorban untuk Allah yang sangat kita cintai, dan itulah yang dicintai Allah pada hari itu, maka ditanyakan, kita itu benar-benar cinta nggak sama Allah? Deg-degan kalau sudah ditanya begitu tuh. Oh iya, isin, terus tak rewangi utang nggak masalah, jual sepeda nggak masalah, jual motor nggak masalah, demi untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Allah. Min iraqatid dam, menumpahkan darah hewan kurban. Maka disyariatkan pada hari tanggal 10 Dzulhijjah itu dimulai syariatnya itu kita menumpahkan darah yang kurban. Bapak-bapak, nun sewu, usahakan disembelih sendiri, kecuali yang tidak siap. Contoh, darah pingsan, tidak usah dipaksakan, baru ditempel di leher, kegores sedikit, glebak. Bukan kambingnya yang glebak, yang nyembelih digotong. Tidak usah dipaksakan, Pak, tidak usah dipaksakan masalah. Kalaupun kita tidak berani menyembelih, usahakan menyaksikan. Begitu dilihat, Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma hadza an usrati Umar. Dengan namamu ya Allah yang maha besar, ya Allah ini dari kami, ya Allah ini untukmu, ya Allah ini dari keluarga Umar. Apa enggak bergetar? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada kalanya hati itu mencintai susah, ada kalanya hati itu menghayati susah, maka paksa dengan lisan yang ikut mengungkapkan, sesungguhnya sholatku dan kurbanku, nusuki itu kurbanku, hidup dan matiku itu lillah, peruntukan bagi Allah SWT. Nah, di sini sudah sering dibahas, tapi betul-betul masuk itu jarang. Wa innahu la ta'ti, sungguh hewan yang dikurbankan
sapi yang dikorbankan, kambing yang dikorbankan, domba yang dikorbankan, titik, tidak ada di bawahnya. Korban perasaan tidak ada, apalagi ayam tidak ada. Sungguh pada hari kiamat itu akan didatangkan kuruniha, tanduk-tanduknya, adlafia, kuku-kukunya, wa as'aria, bulu-bulunya. Kenapa harus dipertegas? Padahal kita paham setiap kita berbuat baik itu akan dihadirkan saksi-saksi kebaikan kita. Panjenengan hadir di tempat ini, maka karpet besok akan bersaksi, kanopi akan bersaksi, bangunan ini akan bersaksi, tanaman ini akan bersaksi, sekaligus tanda bukti. Kenapa mesti disebut tanduk, kuku, bulu? Padahal tiga-tiganya itu nggak dimakan, ya kan? Tapi tetap yang milih kurban kan milih yang bertanduk. Tanduk kun, nenek tanduk ya kacanya 50, nenek dukun ya lebih murah. Padahal tanduknya yang nggak dimakan. Saksi. Apa pentingnya saksi dan apa pentingnya bukti? Bapak Ibu yang kenal BAP ngerti dunia hukum ini. Sandal saja itu dibawa ke persidangan, dibungkus plastik, barang bukti. Suara sandalnya Bilal itu sudah terdengar di surga, orangnya di dunia. Lah kita itu butuh bukti gitu loh. Jadi kalau jenengan lihat ini sandalnya siapa? Nah saya kan, orang langsung berkesimpulan mesti Ustadz Umar di sini. Ya kok tahu sandalnya? Padahal belum tahu, saya itu punya banyak sandal. Juga belum tahu kalau juragan sandal pernah gitu. Bisa saja tertipu, ya enggak? Itu ada mobilnya, mesti ada orangnya, belum tentu. Jangan-jangan ada mobil yang sama. Kenapa itu? Bukti. Agar kita besok itu bisa protes kalau nggak masuk surga. Ya Allah, kalau nggak masuk surga, lah kambing sudah masuk di surga itu biye. Lah kan yang didatangkan bulu, kuku, tanduk. Yang lain mana Ustaz? Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang menyampaikan jenengan kok tidak kelihatan Jumat sore kemarin batang hidungnya itu kemana? Itu yang kelihatan apa ya Pak? Utuh apa batang hidungnya saja? Oh, disebut satu untuk mewakili semua. Indahnya bahasa Quran, bahasa hadis memang begitu. Ternyata begitu ya. Jadi baru paham. Kita itu sedang mencari saksi sebanyak-banyaknya. Sampai sudah diangkat jenazah, itu pun masih ditanyakan, niki saking apa mboten? Ini jawabnya apa? Kenapa kok jawabnya itu nggak jujur? Karena kalau jujur nggak berangkat, coba niki saya napa mboten? Mboten. Niki saya napa mboten? Blas. Wah, kacau. Mohon maaf, pemakaman ditunda. Ya akhirnya pura-pura ngakunya saya. Niki saya napa saya. Jangan niki orang. Disalami orang Jawa, di sini angel, tapi ya tetap dibawa saya. Ternyata rangkaian ini baru melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, maka jangan heran. Termasuk keluarga sini juga belum saya ceritakan kenapa saya harus susah payah menghadirkan domba di depan sana.
Wong di mana-mana juga sudah ada domba itu. Biar laku, belum tentu. Saya nggak mikir itu. Agar kesebut dalam ini, maka Bapak Ibu niatkan. Biar kalau melihat itu ada yang niat bahwa tiba harinya jatuh tempo besok tanggal 10, 11, 12 sampai 13 Maghrib panjenengan belum ada rezeki, ya sudah. Tapi sudah niat itu. Pokoknya nawa itu akar kurban. Ya duit, ya urung kan baru nawa itu. Tanggal 10 dereng terus nawa itu. 11 ya terus nawa itu. 12 ya nawa itu. 13 ya nawa itu. Dicari yang murah nggak ada yang murah. Dicari betina khawatir dikeroyok sak masjid. Kurban kok betina. Kurban banci. Isin. Apalagi diarak anak-anak kecil itu, wedok, wah, makin mengecil kita, kecil gitu, malu. Padahal ketika dipotong dagingnya, dibagi itu nggak ada yang protes. Saya di Sumawono kejadian betul. Satu masjid kurbannya cuma 1, 2, itu aja. Daerah domba, lo kok bisa? Ustadz di sini kalau nggak bandot nggak berani kurban. Padahal harganya sudah mahal, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Saya punya cara. Saya kurban betina beberapa ekor, saya sembelih di tempat sendiri, tak potong ini sudah jadi daging, terus diplastiki dibawa ke lokasi masjid itu, dibagi-bagi. Lo senang, alhamdulillah dapat kiriman daging. Begitu sudah dipegang plastiknya, iku mau wedhus wedok. Waduh, terus piye? Ya monggo, tidak ada yang tersisa satu plastik pun. Berarti ini kok angsa sangat boleh. Ngosek, rong karena kita apa? Itu kan untuk menggertak. Di rumah sakit aja digertak. Kalau dibawa pulang, saya nggak bertanggung jawab. Emang kalau di sini bertanggung jawab? Ya enggak. Lo sama-sama nggak bertanggung jawab, tapi kan kita jadi takut gitu ya. Niat dirawat sampai seminggu ke depan itu jadi azab. Niat yang dirawat namanya azab. Setiap lihat kambing, ya Allah mudah-mudahan, lihat sapi itu ya Allah mudah-mudahan ndongoniku tenanan. Umpama nggak kejadian bisa berkurban, kita dicatat berkurban nggak? Bapak Ibu pengen banget haji, belum sempat kesampaian haji sudah keburu mati. Ditulis haji nama batan? Ditulis. Kupengnya aku harap tahajud. Ternyata bangun tidur adzan subuh. Ditulis gak tahajud? Kalau sesekali nggih ditulis, tapi nek bendino nggih malaikat itu jengkel. Kita tahajud niat wae. Repot. Ya kan? Jadi kita butuh saksi sebanyak-banyaknya. Diteruskan riwayat ini, para sahabat berkata, qalu ma hadhil adhahi ya Rasulullah, ini hewan-hewan kurban ini buat apa toh ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, sunnata abikum Ibrahim, itu teladan dari Nabiullah Ibrahim agar kita nyambung. Kan kalau kita itu pengen terkoneksikan dengan generasi atau dengan siapa-siapa, itu mesti ada passwordnya. Apakah kamu berkorban? Iya, berarti ikut bersama Nabiullah Ibrahim. Ada benang merah yang menghubungkan. Lah kita itu sangat beruntung diwakili para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan itu kadang-kadang itu aneh, tapi kita senang gitu loh. Kalau para sahabat bertanya, kita dapat apa ya Rasulullah?
Kan seneng. Karena ada yang orang itu mentalnya mental pedagang. Kalau mentalnya mental hamba terhadap majikan beres. Napa kurban? Perintah Allah. Lah nyapo pokoknya. Lah ya nyapo rasa kakek tekok. Lah ya iki nyapo tak jiwer. Rasa kakek ngomong kurban ya kurban. Ikhlas karena Allah. Ya sudah. Jadi malam kita bahas kan ikhlas itu apa? Bingung nih. Kalimat yang sering diulang-ulang tapi kita tuh nggak tahu artinya ikhlas. Kalau saya beramal soleh biar dapat surga, ikhlas gak? Bingung kan? Biar dapat pahala, ikhlas gak? Bingung lagi kan? Biar disukai Allah, ikhlas gak? Biar tidak dimukai Allah, ikhlas gak? Biar nanti dicintai Rasulullah, ikhlas gak? Terus ikhlas gak apa? Ikhlas gak ya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, ya ikhlas. Muter. Segala sesuatu yang diinginkan untuk menuju Allah, cinta Rasulnya, dan untuk menjemput apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, itu masuk dalam ikhlas. Artinya sampai 9 ikhlas itu. Tidak berharap apa-apa, ngapusi. Ikhlas itu tidak berharap apa-apa, ngapusi. Karena tidak ada yang tidak berharap apa-apa. Manusia itu suka pamrih, tapi yang dipamrih dari Allah azza wa jalla. Ikhlas itu buru pamrih dari Allah. Maka setiap helai bulunya, dijawab Rasulullah, setiap helai bulunya, likulli sya'ratin hasan, setiap helai bulunya dapat kebaikan. Apa enggak senang ini? Maka dilarang mengukur bulunya, itu dilarang. Tapi bukan berarti terus kita ngitung itu loh. Saya biro cekosek siji lho ngono kan. Nggak usah dihitung, para sahabat sudah mewakili, ya Rasulullah fasuf. Lah nek bulunya itu mudah dihitung, lah nek gembel ruwet itu bulunya. Itu gimana? Ya setiap bulu dan setiap helai. Yang gembel sekalipun dihitung, itu bukan urusan kita ngitung, biar malaikat yang ngitung. Kita ngapain repot-repot ngitung? Sudah urusannya mereka. Apakah kita butuh? Bapak Ibu pernah mendengar hadis Rasulullah? Atadruna manil muflis? Tahu nggak siapa yang bangkrut itu? Para sahabat sesuai dengan definisi yang mereka katakan, orang bangkrut itu adalah orang yang berdagang terus tidak kembali modal, malah punya utang. Tapi Rasulullah ngasih jawaban, al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala jihad, pahala sedekah. Tapi pada saat bersamaan dia mencaci fulan, dia menuduh fulan, dia membuli fulan, dan dia menyakiti fulan dan lain sebagainya. Akhirnya kebaikan-kebaikan itu ditransfer kepada yang disakiti itu tadi. Ketika kebaikannya itu sudah habis, gantian yang ditransfer, dosanya yang disakiti ditransfer ke dalam catatan amal dia. Makin hari dengan itu makin tenggelam di neraka jahanam. Pada saat itu orang berburu kebaikan, sekalipun itu satu helai, cari-cari selamat. Apa ya? Apakah satu helai itu bisa menyelamatkan? Sangat menyelamatkan. Maka momentum ini luar biasa. Bapak ibu membeli seekor hewan kurban seharga 2 juta, kalau enggak pas momen ini, itu nilainya sedekah 2 juta. Tapi kalau pas momen tanggal 10, 11, 12, 13 disembelihnya, maka senilai dengan sebanyak bulunya dihitung kebaikan. Dan itu hanya setahun sekali. Sudah tahu kayak gitu, lah kok kita nggak tertarik? Kenapa nggak buat yang tidak hanya 1 ekor, 2 ekor, kalaupun 10 ekor? Nggak ada catatan harus 1 ekor ya. Ada yang pernah dengar Rasulullah kalau setiap kurban yang beli berapa? Karena Rasulullah adalah Rasulullah kalau setiap kurbannya beli kapsyain.
2 ekor domba. Akron, bertanduk. Amlahaini, warnanya putih dan hitam. Masih ada cirinya. Gara-gara di sini saya bacakan kemana-mana, saya di buku untuk nyari itu. Bertahun-tahun kami nyari, ketemu tuh ya punya di domba, maka saya sukanya di domba. Sawadul ain, sawadul fam, hitam di matanya, hitam di mulutnya, hitam di kakinya. Itu favoritnya Rasulullah. Lusukan kita sampai Sumowono, dulu sampai Temanggung, dulu sudah sampai Ngadirejo, sudah sampai Becel, mana saja. Nah, ketemunya ternyata di domba. Akhirnya hari ini istilahnya adalah ini kambing kocomotonan, lipenan, sepatunan, irang, irang, keleyo irang. Oh ini ternyata yang disebut Rasulullah ini. Berarti Rasulullah korbannya 2, bukan 2 itu yang domba. Setelah itu Rasulullah menyembelih 150 onta. Oh jenengan ajeng tiru sinten? Kulo gadhahen niku onta sepeda, rasa. Mungkin kakek rongsok. Jadi boleh berkorban 10, 20, 30 silakan. Karena momennya ini terbatas. Bahkan kita jadikan ini luar biasa. Yang ingin saya ceritakan yang penting adalah iraqatid dam, menumpahkan darah. Ini saya punya cerita yang spesial bagi Bapak Ibu. Apa sih istimewanya menumpahkan darah? Ternyata menumpahkan darah itu ada sepanjang sejarah. Kalau Sungai Nil itu asat, apa yang dilakukan warga sekitar Mesir sebelum Islam datang? Menumpahkan darah seorang wanita sebagai pengorban. Riyen sebelum Islam kita kenal, agama Hindu, agama Buddha itu sukanya menumpahkan darah binatang dengan syarat tertentu. Cemani, gendit, itu nggak bisa hilang. Maka ada salurannya di dalam Islam menumpahkan darah. Ternyata luar biasa kejadiannya itu. Secara nggak sengaja ada jamaah pengajian yang profesinya kontraktor dapat order buat bendungan di Kulon Progo. Begitu mau dibangun ini bendungan, airnya nggak asat-asat. Anak-anak bisa bayangkan ya, bangun bendungan di sungai yang airnya terus mengalir deras, piye caranya? Mesti pikir bingung piye caranya. Yang cerdas ya tangi turu, anggap aja itu ngimpi. Selesai kan? Susah. Dicoba berbagai macam dengan segala ilmu, susah. Akhirnya ketemu satu. Piye tadi? Gini saja, tumpahkan darah di situ. Dagingnya sedekahkan kepada sekitar warga yang dibuat bendungan. Akhirnya 2 ekor kambing itu didatakan, ya Allah, kalau sungai ini besok itu asat, saya bisa bangun bendungan, saya akan sembelih 2 ekor kambing, dagingnya saya akan sedekahkan kepada sekitar warga bendungan. Wallahi besok asat. Selesai. Begitu selesai diresmikan, airnya kayak dibuka. Wah, tuh. Itu namanya apa, Bapak Ibu? Nadar. Katanya kalau nadar itu pelit, iya. Tapi nadar sekalipun disebut pelit lebih baik daripada yang tidak nadar. Dulu jadi rahasia saya sebenarnya. Kalau santri mau ujian nasional, dulu masih sakral ujian nasional itu. Yang paling nggak bisa rankingnya itu ranking 30 dari santri sebanyak 30. Saya panggil 4 mata. Nah, apakah terlalu menggelisahkan kalau nggak lulus? Iya Ustaz. Bagaimana kalau lulus kamu menyembelih 1 ekor kambing, dagingnya dimakan seluruh seisi pondok? Siap Ustaz. Ngomong dulu sama bapakmu biar bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab gimana Ustaz?
kamu yang jawab, bapakmu yang nanggung. Ya cocok. Lupa kata Ustaz terkenal itu, dan tidak ada satupun santri yang dengan ini nggak lulus, semuanya lulus. Yang belum lama itu ada jamaah yang jualannya itu istiqan, jualannya di tanah milik perhutani, di depan nyebrang puskesmas Mijen. Nggak usah dicek Pak, nggak izin. Lah kok dapat informasi mau digusur, barangkali sewanya kurang, dirembuk enggak, terus pokoknya gusur. Barangkali kurang komunikasi, enggak, gusur. Dia datang ke rumah, Bu, mau enggak nyembelih 2 ekor domba, dagingnya sodakohkan aja ke santri-santri, berani enggak? Insya Allah Ustaz, akadkan. Iya Ustaz. Seminggu nggak digusur, 2 minggu nggak digusur, sebulan nggak digusur, 3 bulan nggak digusur. Sudah disembelih 2 ekor kambing. Ya elali perhutani. Allah yang membuatnya lupa. Hari ini masih bisa dilihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Ajaib. Oh, yang kontraktor ini gumun, kok iso ya Ustaz? Beliau gumun, saya lebih gumun. Ternyata iso ini. Ada Ustaz tuh dikonsultasi yang menunggu jebule iso tenan iki. Tak kira ya orang karuan. Ya ini kan masih uji coba. Ya kalau manjur, kalau enggak ya enggak mau salah gitu. Cari yang lain gitu. Wah, ini luar biasa gitu ya ternyata. Ya, Masya Allah, Masya Allah, membanggakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu terhitung dalam benak kita mahal, ternyata dengan hadis ini tidak ada yang nilainya mahal. 1, bukti cinta. 2, saksi. Ketika turun firman Allah surat Al-Hadid ayat yang ke-18, wa may yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau minjemi Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, akan dikembalikan dengan berkali lipat, walahu ajrun karim, masih dikasih pahala yang mulia. Langsung Abu Darda itu nyari Rasulullah, ya Rasulullah, nopo Allah itu butuh pinjaman. Coba bayangkan, sebenarnya butuh enggak? Maka suci Allah dari butuh pinjaman kepada makhluk. Seluruh isi dunia itu miliknya Allah, tapi itu bahasa untuk mudahnya hati mencerna. Bapak Ibu yang bawa motor, kalau misalkan saya, Bapak Ibu, saya enggak, kami minta motornya. Wah, penak ya Ustaz ya. Kurang lunas yo. Berat kan? Kalau diminta motornya berat kan? Tapi kalau bahasanya dirubah, Bapak boleh nggak pinjem motornya? Iya satu. Kenapa langsung segera? Karena semua berpikir kalau pinjaman itu akan dikembali. Bisakah ketika transaksi dengan Allah itu kita membahasakan ini pinjaman loh ya Allah? Ya apa-apa pinjaman. Pasti dikembalikan. Kalau sampai kita ragu berarti seperti nuduh Allah itu ingkar janji. Pasti dikembalikan. Yudha'ifahu lahu, berkali lipat. Masih dipahalai. Mana tanganmu ya Rasulullah? Kalau Allah butuh pinjaman, ya Rasul, di balik dinding ini, hadisnya bukan dinding ini loh ya. Hadisnya, di balik dinding ini ada pohon kurma kebun saya sebanyak 600 pohon. Aku akadkan, aku pinjamkan kepada Allah dan Rasulnya. Masalah nanti penggunaannya terserah panjenengan ya Rasulullah. Diterima. Lah saat itu istri dan anaknya sedang di balik dinding, lagi metik kurma. Langsung diteriaki oleh Abu Darda, istriku keluarlah, kebunnya sudah tak pinjamkan ke Allah. Sampai ada satu biji kurma itu masih digigit anaknya, keluarkan, sudah dipinjamkan ke Allah. Apa kata istrinya? Alangkah beruntungnya transaksimu wahai suamiku.
Kalimat ini ringan saya ucapkan tapi berat bagi ibu-ibu sekalian. Bu, hafasannya sudah tak pinjamkan ke Allah. Nekat ya Pak. Ya kan? Harusnya bahasanya alangkah beruntungnya transaksi gue Islam. Kurang mikir, itu dihapus Ustaz Umar. Mesti ngene. Loh saya cerita hadis, silakan dibaca tafsirnya Ibnu Katsir lagi. Matur. Satu ketika Rasul itu punya mimpi diperjalankan ke surga. Itu mendapati ada 600 pohon tulisannya Abu Dadah, Abu Dadah, Abu Dadah. Bapak Ibu pengen ngecek kurbannya sampai di surga atau enggak? Selesai menyembelih kurban, terus wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya pengen lihat apakah domba saya sampai surga apa enggak. Karena dikasih mimpi, ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak usah nagih. Ternyata betul ditambahkan. Wow. Loh kok separuh ya Allah? Utang ya. Nek lunas ya untung, cek kredit. Loh kok kredit barang? Lah piye? Motor ya kredit, ora oleh kurban ya kredit. Dulu saya sempat buat dealer kambing juga, betul wah, laris masya Allah. Sukses kan membuat orang-orang banyak kurban. Yang nggak sukses nagihnya itu. Tiap tahun 28 juta, 30 juta, 40 juta. Wah, betul saya memotivasi sukses. Sing ora sukses nagih gitu. Sengaja saya ingin hadirkan ini agar ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada 3 poin tadi ya. 1, jadikan kecintaan Allah, disukai Allah, disenangi Allah dalam sebuah amal itu sesuatu yang sangat mendebarkan kita dan kita cari. Surah urus alasan yang lain. Yang penting saya ingin dicintai Allah. Yang kedua, menumpahkan darah itu sesuatu yang luar biasa. Menjadi wasilah kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang diharamkan adalah uhilla li ghairillah, menyembelih, menumpahkan darah bukan untuk Allah, itu masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan yang paling pokok jangan sampai kita satu keluarga di momen yang luar biasa ini tidak meniatkan untuk kurban. Minimal niat dulu. Masalah prakteknya itu bismillah, mudah-mudahan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar nanti ada catatannya. Kalau seorang itu niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, bagi siapa-siapa orang itu tergantung niat yang dia bangun. Niat itu sudah ditulis. Niat baik ditulis kebaikan, niat buruk tidak ditulis. Para pengajian aku ora boleh sandal sing paling apik. Tak tuker, ditulis kan? Enggak. Ternyata terakhir dari pengajian saya digulai sandal Ustaz. Wah tulis, gede kandel. Niat baik ditulis, niat buruk belum ditulis. Sampai dilihat apakah dibuktikan atau tidak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini momentum yang luar biasa. Jumat yang akan datang masih ada 1 minggu untuk nangis di hadapan Allah. Ya Allah, jangan sampai saya tertinggal kafilah ini ya Allah. Jangan sampai kami kelewatan ya Allah. Duit tarah rono ya Allah. Bu, ya mudah-mudahan rezekinya lancar. Mau dikorbankan di kampungnya, alhamdulillah, di sekitarnya, alhamdulillah. Lah kok ditempatkan di sini ya lebih alhamdulillah. Lebih alhamdulillah. Kami mau biasa banyak korban di beberapa tempat gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan catatannya jadi plus begitu ya. Plus-plusnya karena yang akan menikmati adalah ya, para santri. Santri itu belum tentu setahun sekali nyate. Alangkah kecewanya ketika begitu besok itu tanggal 10 malam itu direwangi ngisi bambu wata panah tusuk sakit anak-anak bumbu satu halakoh mempersiapkan semuanya 20 tusuk siap-siap
Kemudian dikumpulkan, masing-masing halaqah dapat 1 bungkus, itu dibuka 1 on. Ambiar semua niatan itu. Asik. Lah 1 on buat apa? Ngate ora dadi, digeprek. Bukan jadi daging geprek itu. Dendeng. Kudune geprek kaya pentek. Wes gitu ya. Tapi sakit jengkel. Wonge rolas. Lha kok ya sakon. Dendeng ini bukan? Saya tahu karena ya 30 tahun ngurusi santri, tahu persis itu ya. Kalau malam itu saya kelilingi gitu ya. Santri itu masya Allah begitu megang tusuk itu, saya ikut-ikutan seneng itu. Ikut nusuki, tak celup bumbu, tapi parahnya kadang itu gak tanya Pak. Sudah dibakar belum Ustaz? Begitu lihat, wah langsung bisa. Itu belum dibakar Pak, dia bawa terus kadung, nggak apa-apa dan sehat, belum dibumbui gitu ya. Sudah. Pernah lihat nyatanya santri kan Pak? Yang putranya santri itu paham itu ya. Sangat tidak standar. Oh nggak pakai SOP ya? Panjang, gede, pikirnya anak gede-gede itu puas. Betul begitu dibakar di sate, wah. Kalau digigit puas. Enggak kemakan-makan. Lah gede-gede. Ya gimana? Saya pernah makan di rumah makan sate puas. Tapi enggak kayak gitu. Tetap potongannya kecil-kecil, terstruktur dengan baik. Potongannya itu sudah terukur dengan baik. Masya Allah. Kita mengangkat sedikit kisah tentang santri itu karena Bapak Ibu akan kaget. Tak semua yang terbayang santri ketika selesai itu kajian kita, enggak. Masa belajar di pondok, enggak. Saya ketemu santri saya di Mekah. Selesai dari pondok, selesai hafal Quran 30 juz, melanjutkan ke Yaman, 12 tahun di Yaman. Ngobrol, saya tanya, "Nak, apa yang paling berkesan di dalam hidupmu selama mondok?" Saya bayangkan saya ngajar tafsir, saya ngajar fikih, saya ngajar balaghah, saya bangunkan untuk tahajud, terus saya bawa ke sungai, saya ajak mendaki gunung. Yang saya bayangkan itu, apa kalimatnya? Waktu itu hujan rintik-rintik. Romantis ceritanya gitu. Kita jaga malam, terus lapar, ya mesti lapar. Terus Ustadz keluar, tanya, punya sarimi enggak? 1. Kamu berapa? 1. Anaknya berapa? 5. Ya udah kumpulkan 2 sarimi. Yang saya lihat Ustadz menerobos gerimis semi hujan itu untuk nyari daun singkong. Lah 2 sarimi, anaknya 5. Belum tahu kan bagaimana anak santri kalau makan. Ngeri Pak. Jadi satu wajah itu penuh, sariminya 2, daun singkongnya separuh wajah. Untuk menjaga rasa testernya tetap enak, dikasih masako, roiko. Lah cerita anak ini, Ustaz, rasanya nyangkut di sini. Itu yang paling berkesan. Iya. Enggak ada kan? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh saya didik 6 tahun. Masa itu dok? Ya itu aja Ustaz. Yang lain tuh lali. Itu dok yang paling berkesan. Itu pun kemana-mana dia selalu memperkenalkan, ini bapak saya. Sampai kepada sopir taksi itu selalu bilang, "Hada abi." Ini bapak saya. Ditanya sama teman, "Menhada? Siapa ini?" "Hada abi." Bapak saya. Ngajak makan sarimi sama roiko dan daun singkong itu sudah disebut abi.
Ternyata mudah kok jadi abi itu, jadi bapak itu gampang. Ngajak makan sehari ini udah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu sudah sore, ini waktu yang mustajab. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang rawuh ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Masalah-masalahnya diangkat oleh Allah SWT. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Kesedihan, kegalauan, kepanikan hidupnya digantikan semuanya dengan kebahagiaan dan keberkahan serta kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik mualana wa barik usratana wa barik makasibana wa barik usratana wa barik awqatana wa amalina ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah usaha-usaha kami, berkahilah waktu dan usia kami ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balad, wala khawla wala quwwata illa billah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta kebaikan itu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan dari seluruh keburukan yang pernah diminta perlindungan itu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan dan hajat-hajat. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu ya rabbal alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan min kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami ya Allah yang menjadi dasar hidup kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang kami hidup di dalamnya. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami ya Allah. Ya Allah, dengan ya Allah, jadikan tambahkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami ya Allah, dan jadikan kematian kami sebagai penghenti dari segala keburukan-keburukan kami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik, mudah-mudahan perjalanan kita dihitung fisabilillah, mudah-mudahan perjalanan kita memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun jazakumullah kepada seluruh jamaah yang sudah ikut berkontribusi untuk bisa memberikan minuman, memberikan snack. Mudah-mudahan Allah memberkahi, mengganti dengan yang lebih baik, dan
menjadikan sebagai sarana wasilah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya minta maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas salah, hayya 'alas hayya 'alal falah, hayya 'alal Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha